Bayangkan, semua data pelanggan yang selama ini Anda kumpulkan tiba-tiba bocor. Bukan hanya sistem yang kena, tapi juga kepercayaan pelanggan yang ambruk, reputasi yang hancur, dan ancaman sanksi yang membayangi. Dalam hitungan jam, bisnis yang dibangun bertahun-tahun bisa luluh lantak hanya karena satu celah kecil dalam pelindungan data pribadi. Keamanan data bukan lagi isu teknis semata. Ini sudah jadi tanggung jawab strategis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bukan sekedar aturan, tapi sinyal keras bagi setiap pelaku bisnis. Lindungi data atau siap-siap menghadapi krisis. Dan dalam video ini, Anda akan tahu langkah konkret apa yang harus diambil sebelum semuanya terlambat. Pelindungan data pribadi tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari level tertinggi organisasi. Komitmen pimpinan adalah pondasi. Ketika CEO dan jajaran manajemen menjadikan keamanan data sebagai bagian dari strategi bisnis, maka seluruh organisasi akan bergerak searah. Ini bukan soal IT semata, ini tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan penunjukan data protection officer, terutama bagi organisasi yang memproses data dalam skala besar. Fungsi data protection officer bukan hanya formalitas, mereka adalah penjaga integritas data, pengawas praktek pemrosesan, dan penghubung antara regulasi serta implementasi nyata di lapangan. Pelindungan data harus menjadi bagian dari sistem tata kelola perusahaan. Jadi bukan hanya proyek sesaat. Artinya, organisasi perlu membangun kebijakan, prosedur, dan sistem pelaporan yang selaras. Komitmen bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tercermin dalam struktur, peran yang jelas, dan keberlanjutan pengawasan. Langkah pertama dalam melindungi data pribadi adalah tahu data apa saja yang Anda miliki dan bagaimana data itu mengalir dalam organisasi. Pemetaan data ibarat peta harta karun. Tanpa peta, Anda tidak tahu di mana risiko bersembunyi. Sayangnya, banyak organisasi masih mengelola data tanpa jejak yang jelas, dan itu mengundang bahaya. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi dibagi menjadi dua, umum dan spesifik. Data spesifik punya sensitivitas tinggi dan perlu perlindungan ekstra. Menyimpan data tanpa klasifikasi, ibarat menyimpan emas dan kertas bekas di berangkas yang sama, tidak aman dan tidak bertanggung jawab. Dengan pemetaan dan klasifikasi yang tepat, organisasi bisa mengidentifikasi titik-titik kritis, siapa mengakses data apa, untuk tujuan apa, dan di mana kerentanan muncul. Ini adalah dasar bagi kontrol keamanan, audit, dan juga bukti kepatuhan. Tanpa ini, semua upaya pelindungan data hanya jadi ilusi administratif. Setiap individu punya kendali atas data pribadinya. Undang-Undang PDP memberikan hak-hak penting bagi subjek data, mulai dari hak untuk tahu datanya dipakai untuk apa, hingga hak untuk meminta penghapusan, dan tugas bisnis adalah memberikan akses itu dengan transparan dan mudah diakses. Bayangkan, jika pelanggan Anda meminta datanya dihapus, tapi tidak ada sistem atau alur yang jelas di perusahaan. Ini sebuah pelanggaran. Hak subjek data bukan formalitas. Ini kewajiban hukum yang harus dijalankan secara sistematis dan terdokumentasi. Keterlambatan atau ketidakjelasan bisa berujung pada sanksi. Organisasi harus membangun sistem yang mampu menjawab semua permintaan hak subjek data dengan cepat dan bertanggung jawab, bukan hanya untuk patuh, tapi untuk menjaga kepercayaan. Karena di era digital, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Setiap aktivitas pemrosesan data menyimpan potensi risiko, terutama jika melibatkan data spesifik, otomasi, atau volume besar. Disinilah penilaian risiko menjadi senjata utama.
Tanpa itu, organisasi ibarat berkendara tanpa rem, mungkin saja cepat, tapi sangat berbahaya. Data Protection Impact Analysis adalah analisis dampak yang wajib dilakukan untuk aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi. Bukan hanya untuk mematuhi peraturan, tapi untuk mencegah krisis yang mungkin timbul di kemudian hari. Ini bukan checklist biasa, ini bentuk nyata dari tanggung jawab dan kehati-hatian. Penilaian risiko dan data protection impact analysis harus menjadi bagian dari siklus hidup data, bukan hanya sekedar proyek sekali jalan. Dengan pendekatan ini, organisasi bisa lebih proaktif, bukannya reaktif. Karena dalam pelindungan data pribadi, mencegah selalu lebih murah daripada menyesal. Ketika insiden data terjadi, waktu adalah segalanya. UU PDP mewajibkan organisasi untuk melaporkan insiden kebocoran data maksimal dalam 72 jam. Tapi faktanya, banyak yang juga masih gagap. Bukan karena tak peduli, tapi karena tak siap. Penanganan insiden bukan hanya soal menutup lubang, tapi juga soal komunikasi, tanggung jawab, dan ketenangan di tengah krisis. Rencana penanganan insiden atau Incident Response Plan harus disiapkan jauh sebelum masalah muncul, karena saat krisis datang, improvisasi bukan lagi pilihan. Organisasi yang tanggap terhadap insiden akan jauh lebih dipercaya oleh publik dan regulator. Menyiapkan sistem pelaporan dan latihan penanganan insiden secara berkala bukan sekedar formalitas, tapi investasi untuk menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis di era serangan data yang tak terduga. Teknologi boleh canggih, sistem bisa hebat, tapi semua akan sia-sia kalau manusianya lengah. Faktanya, banyak insiden data terjadi bukan karena serangan luar, tapi karena kelalaian dari dalam. Itulah mengapa edukasi dan pelatihan karyawan bukan sekedar tambahan, tapi pilar utama pelindungan data. Setiap karyawan, dari level staf hingga direksi, harus memahami perannya dalam menjaga data pribadi. Mulai dari mengenali email mencurigakan, memahami cara menyimpan data sensitif, hingga tahu kemana harus melapor saat ada kejanggalan. Kesadaran bukan dibentuk sekali, tetapi terus-menerus. Membangun budaya sadar data tak harus kaku, bisa lewat kampanye kreatif, poster edukatif, bahkan kuis berhadiah. Tujuannya sederhana tapi krusial, menciptakan lingkungan kerja yang paham risiko, tahu cara mencegah, dan mau bertindak, karena pelindungan data dimulai dari manusia. Pelindungan data bukan proyek satu kali jalan lalu selesai. Ia adalah siklus hidup yang terus-menerus dipantau dan diperbaiki. Organisasi yang serius akan menerapkan monitoring berkala untuk memastikan bahwa praktiknya sesuai kebijakan. Tanpa pemantauan, kebijakan hanya tinggal tulisan di atas kertas. Audit internal dan eksternal adalah alat utama untuk memastikan segala proses sesuai regulasi. Tapi lebih dari sekedar memenuhi kewajiban, audit adalah refleksi. Apakah kita sungguh melindungi data atau hanya terlihat seolah melindungi? Disinilah integritas diuji. Monitoring dan pelaporan bukan hanya untuk regulator, tapi juga untuk manajemen dan seluruh organisasi. Ketika hasil audit dijadikan bahan evaluasi strategis, pelindungan data bukan lagi sekedar kewajiban hukum, melainkan keunggulan kompetitif yang membedakan organisasi tangguh dari yang rentan. Pelindungan data pribadi bukan hanya soal mengikuti tren, tapi soal membangun fondasi kepercayaan. Di era digital, kepercayaan adalah aset termahal, dan kepercayaan itu hanya akan tumbuh jika kita sungguh-sungguh menjaga data pelanggan, mitra, dan karyawan. Mulai dari komitmen pemimpin, pemetaan data, pemenuhan hak subjek data, hingga audit berkala, semuanya adalah bagian dari satu ekosistem pelindungan data yang utuh. Dan ingat, tenggat waktu kepatuhan bukannya semakin lama, tapi semakin mendekat. Jadi,
Apakah bisnis Anda sudah siap menghadapi era pelindungan data? Kalau Anda butuh panduan, diskusi lebih lanjut, atau bahkan memeriksa kesiapan organisasi Anda untuk penerapan kepatuhan pelindungan data pribadi, silakan kontak PT Net Solution. Bersama, kita jaga data, kita jaga kepercayaan masyarakat.